Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wirahadi Kusuma. Indonesia Maju, HUT ke-75 Republik Indonesia. Baiklah teman-teman pelajar semua, kali ini kita berjumpa kembali di dalam pelajaran kelas 5 tentang macam-macam suku di Indonesia. Mari kita mengenal lebih dekat suku di Indonesia. Yang harus kalian ketahui, yang pertama, Indonesia dikenal dengan lambangnya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Begitu juga dengan macam suku dan ras yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia. Kedua, yang kalian harus ketahui, suku di Indonesia memiliki beraneka ragam ciri khas dan tradisi yang ada pada setiap provinsi. Persebaran suku ini membentang dari Kepulauan Sabang sampai Merauke. Terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia, atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi, dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa tersebar di Indonesia, sekitar kurang lebih 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yang kalian harus ketahui, bahwa suku di Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil, seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Dengan tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian, suku ini hanya beranggotakan ratusan orang atau bisa dibilang memiliki populasi yang sedikit. Baiklah teman pelajar, berikutnya kita mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Inilah beberapa contoh macam-macam suku yang terdapat di negeri kita, negeri tercinta, yaitu Indonesia. Yang pertama, suku Batak dari Sumatera Utara. Nama suku Batak merupakan sebuah sebutan kolektif yang digunakan untuk para penduduk dari Tapanuli dan Sumatera Utara. Suku ini pun terbagi dalam beberapa bagian dari suku Batak, seperti suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Suku Batak sangat dikenal dengan pribadinya yang tegas dan bekerja keras. Yang kedua, suku Melayu dari Bangka Belitung. Nama Melayu diambil dari sebuah kerajaan Melayu yang pernah singgah di kawasan Sungai Batanghari. Jumlah penduduk suku ini tersebar dari hingga keluar Sumatera dengan mengikuti perkembangan zaman Sriwijaya hingga ke Pulau Jawa. Suku berikutnya, suku Serawai dari Bengkulu. Untuk suku di Indonesia selanjutnya yaitu terdapat di Kepulauan Bengkulu. Suku ini bernama suku Serawai. Persebaran suku ini dari Kabupaten Bengkulu Selatan dengan beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Sukaraja, Talo, Lutung hingga Segini.
Suku berikutnya, suku Lampung dari Lampung. Suku Lampung juga dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Terdapat dua bagian dalam suku ini, yaitu suku Sebatin dan Pepadun. Dalam penyebarannya terdapat beberapa suku Lampung lainnya seperti Tulang Bawang, Pesisir, dan Krui Abu. Kita berikutnya yaitu suku Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Mungkin suku ini menjadi yang paling dikenal di antara suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Ciri khas dari suku ini yaitu dengan pakaian adatnya yang menggunakan kain sarung dan kebaya. Selain pakaian adat, suku ini juga terkenal dengan boneka ondel-ondel yang menjadi maskot suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku berikutnya yaitu suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Sunda merupakan suku atau etnis terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. Banyak yang sudah mengenal suku ini dengan permainan musiknya, yaitu permainan alat musik yang bernama angklung. Selain itu, suku ini juga dikenal memiliki pakaian adat kebaya yang menjadi ciri khasnya. Kita lanjutkan. Suku Baduy dari Banten. Jika Anda pernah mengenal suku dengan adatnya yang menyendiri dan jauh dari kehidupan kota, mungkin suku ini menjadi salah satunya. Suku Baduy terkenal dengan menerapkan kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Suku ini memiliki populasi dengan jumlah sekitar 5.000 sampai dengan 8.000 saja. Suku berikutnya yaitu suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta. Untuk Kepulauan Jawa, salah satu suku Jawa tersebar terdapat di Yogyakarta. Suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia dengan hampir mencapai setengah persentase dari jumlah keseluruhan. Jadi suku Jawa termasuk suku terbesar atau terbanyak. Suku berikutnya yaitu suku Madura dari Jawa Timur. Jika kalian atau Anda semua penggemar masakan kuliner sate, mungkin Anda tak asing dengan suku yang satu ini. Salah satu suku di Indonesia yang berada di Madura, Jawa Timur, memang dikenal dengan kuliner khasnya, yaitu sate Madura. Suku berikutnya, suku Bima. Suku Bima dari Nusa Tenggara Timur. Suku Bima dikenal sebagai salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Selain suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat, suku ini mendiami sebagian besar di Kepulauan Nusa Tenggara. Suku Bima sangat terkenal dengan cadar khasnya yang terbuat dari kain sarung yang bernama rimpu. Berlanjut ke suku berikutnya yaitu suku Dayak dari Kalimantan Barat. Suku Dayak adalah salah satu suku yang ada di Pulau Kalimantan. Banyak orang mengenal suku ini dengan keberaniannya dalam berburu dan melawan musuh. Suku Dayak mendiami hampir di semua bagian Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Kita lanjut ke suku berikutnya, yaitu suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Sulawesi. Selain suku Minahasa, ada beberapa suku lainnya yang ada di Sulawesi Utara seperti Mangondo, Gorontalo, Ternate, dan Talaut. Suku ini terkenal dengan pakaian adatnya yang khas dengan kain merah yang digunakan sebagai sabuk atau ikat pinggang. Suku selanjutnya yaitu suku Buru dari Maluku.
Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebutinya sebagai Gepuka ataupun Gembemilia. Julukan tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia ataupun orang tanah. Selanjutnya adalah suku Asmat dari Papua. Salah satu suku di Indonesia yang terakhir yaitu suku Asmat, yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar, sehingga terkadang mereka harus berburu di hutan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Itulah contoh beberapa suku yang ada di Indonesia. Baiklah teman-teman pelajar, kita adalah anak negeri, anak Indonesia yang berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Mari semua perbedaan itu kita jadikan sebagai keragaman dan sebagai kekayaan bangsa dan untuk mersatu kita semua. Demikian dari saya, Umar Wira Hadikusuma. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.